tahukah Anda santri, dulu ya pada zaman Rasulullah SAW, pemuda ini menjadi tonggak ya, tonggak dalam sejarah peradaban Islam. Karena pemuda ini adalah ya, faktor yang menguatkan Islam. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Contoh, Ustaz kasih contoh. Pernah dengar Usamah bin Zaid? Pernah, sahabat Rasul. Beliau usianya baru 18 tahun sudah bertugas sebagai panglima perang, jenderal perang melawan negara superpower pada saat itu, yaitu Romawi. Dan dengan izin Allah umat Islam menang. Allahu Akbar. Usianya berapa tahun? 18. Sudah jadi jenderal perang itu, panglima perang. Masya Allah. Ya, jadi harus semangat ini yang muda-muda nih. Pernah dengar Muhammad Al-Fatih? Pernah? Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Tahun 1453 Masehi. Usia 22 tahun. Berapa tahun? 22 ya. Sudah memimpin 300.000 pasukan untuk menaklukkan benteng terkuat di bumi pada saat itu, yaitu Konstantinopel. Usianya berapa tahun tadi? 22 tahun. Allahu Akbar. Wah, harus semangat ini pemuda nih ya. Ya, Masya Allah. Kemudian pernah dengar Al-Arqam bin Al-Arqam? Ya, pernah ya. Ya, ini adalah sahabat Rasul yang muda, usianya 15 tahun. Ya, sudah menyediakan rumahnya menjadi markas Rasulullah SAW dan para sahabat ketika di Mekah. Ya, berapa tahun usianya Al-Arqam? 15 tahun. Maka disebut Darul Arqam atau Baitul Arqam. Nah, itu berasal dari seorang pemuda namanya Al-Arqam. Kemudian Tariq bin Ziyad, siapa santri? Tariq bin Ziyad itu pada usia 21 tahun sudah menaklukkan Andalusia. Ya, Andalusia itu mana sekarang? Spanyol. Berapa tahun tadi usianya? 21. Bayangkan, memimpin pasukan menaklukkan, menyeberang samudra, menyeberang selat. Maka selatnya disebut Selat Jabal Tariq. Selat apa? Jabal Tariq. Karena orang bule susah ngomongnya, jadi sekarang diganti nama jadi Selat Gibraltar. Ya. Aslinya Jabal Tariq ya. Usianya 20 tahun. Naklukkan Spanyol. Oh, Allahu Akbar. Bayangkan ya. Kemudian yang membunuh dedengkot kekafiran pada perang Badar yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu orang yang betul-betul jahat karena seringkali menyakiti Nabi Muhammad SAW dan menyakiti para sahabat Rasul ketika di Mekah. Yang membunuh itu anak muda, namanya Muaz bin Amr dan Muawis bin Afra. Usianya Muaz itu 13 tahun, usianya Muawis 14 tahun. Allahu Akbar. Nah, ngalahkan panglima perang musuh ini, bayangkan. Dan pernah dengar Zaid bin Sabit tidak? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu siapa? Sekretaris Rasulullah SAW yang diamanahkan untuk membukukan Al-Quran. Ya, jadi dulu Al-Quran itu berupa lembaran-lembaran, lalu mulai dikumpulkan menjadi bentuk mushaf, sehingga sampai pada kita dimulai proyeknya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan selesai pada masa Khalifah siapa? Utsman bin Affan. Nah, usia Zaid bin Sabit itu ketika jadi sekretaris Rasulullah SAW itu baru 13 tahun. Berapa tahun? 13. La ilaha illallah. Dan Zaid bin Sabit itu orang yang cerdas karena selain menguasai bahasa Arab dengan lancar, beliau juga menguasai bahasa Yahudi dan Suryani dalam waktu hanya 17 malam. Berapa malam, teman-teman? 17 malam. Dan menguasai bahasa ya, Ibrani, bahasanya orang Yahudi yang sangat sulit itu. Ya Allah ya Karim. Jadi ini ya santri, Imam Malik jadi imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada usia 17 tahun. Kemudian Imam Syafi'i pun sudah hafal Al-Quran usia 7 tahun. Subhanallah. Santri. Jadi ini motivasi untuk santri ya Ketunis dan teman-teman yang melihat video ini, bahwasanya masa muda itu gunakan sebaik-baiknya untuk menolong agama Allah. Betul atau betul? Ketika muda Anda masih kuat, Anda masih hebat, pikiran masih cemerlang, otak masih cerdas, ya, belum banyak beban pikiran, maka gunakan sebaik-baiknya untuk menolong agama Allah. Fisik kuat gunakan untuk menolong agama Allah. Alhamdulillah. Dan santri ya Ketunis, khususon untuk santri ya Ketunis, ingatlah kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tahukah Anda Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah pahlawan tunanetra dalam Islam. Betapa tidak pahlawan ketika Nabi Muhammad SAW harus bersafar. Safar itu perjalanan
baik itu perjalanan dakwah maupun perjalanan jihad fisabilillah untuk menaklukkan wilayah-wilayah lain. Nah, Madinah, ya, kota Madinah waktu itu adalah pusat pemerintahan Islam, ya, diserahkan pada pahlawan tunanetra ini, yaitu siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Bayangkan, jadi tunanetra dalam Islam itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diabadikan dalam surah Abasa. Jadi teman-teman harus semangat, bismillah, ya, pantang menyerah. Walaupun dalam kondisi pandemi Covid harus tetap optimis. Insya Allah semuanya sehat. Allahumma amin. Insya Allah semuanya sukses. Allahumma amin. Insya Allah semuanya bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Dan nanti ketemu lagi di surga. Allahumma amin. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga yang seluas langit dan bumi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Demikian kultum singkat pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan mengulik lebih dalam tentang bagaimana kisah 4 santri teladannya ke Tunis di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.